Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Dengan membaca bismillah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua? Oh ya, siapa? Haris Manur Kenapa? Aida. Sakit. Ibu absen terlebih dahulu, ge. Yang pertama, Muhim Nailul Ulia. Hadirah. Hanifah Kina. Hadirah. Jelita Juwita Pratiwi. Oh ya, Mbak Jelita masuk. Hasanatul Alia Asifa. Sakit apa? Sakit panas. Besok ditengokin ya temannya. Fatimah Cahaya. Hadirah. Siapa yang pernah ke pantai? Sampai sudah pernah ke pantai? Saya. Pernah? Saya. Ada yang belum pernah? Di pantai kira-kira suasananya seperti apa? Sejuk. Boleh. Panas. Apa lagi? Panas. Bisa. Apalagi? Suasana di pantai itu kayak gimana? Ada apa aja di pantai itu? Ada air, pasir. Air, pasir. Pasirnya berupa butiran ya. Ada pantai apa? Pantai Kartini. Terus apa lagi? Teluk Awor. Bandengan. Banyak juga turis atau wisata asing yang hadir di pantai daerah Jepara. Apalagi kita Jepara terkenal dengan wisata pantainya ya. Ya. Nah, dari tempat favorit ini kalian bisa merasakan suasana pantai itu seperti apa, tenang, atau mungkin saat liburan suasananya ramai. Itu bisa kalian gambarkan dalam sebuah teks deskripsi, gitu ya. Nih, siapa yang pernah pergi ke pantai tadi ya? Semuanya sudah pernah. Kita lanjut. Nah, ini ada pantai Kartini Jepara. Di pantai Kartini sudah pernah ke pantai Kartini? Ya. Di sana ada penyu raksasa ya, atau kura-kura raksasa. Di pantai Kartini itu di dalam penyu raksasanya ada apa? Museum. Ada apa? Di dalamnya itu ada akuarium. Iya kan? Pernah masuk enggak? Pernah. Ada di dalamnya itu ada akuarium raksasa. Yang di akuarium itu ada ikan hiu, berbagai jenis ikan itu di situ ada. Oke ya. Kita lanjutkan. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, nanti Ibu harap anak-anak bisa menjelaskan pengertian dari teks deskripsi. Yang kedua, anak-anak nanti juga Ibu harap bisa menyebutkan struktur teks deskripsi. Yang ketiga, menyebutkan ciri teks deskripsi. Dan yang keempat, menyusun teks deskripsi secara sederhana. Pengertian teks deskripsi. Coba dibaca bersama-sama. Teks deskripsi adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, hewan, atau suasana tertentu secara jelas dan rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek tersebut. Ya, teks deskripsi itu teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek, bisa, atau menggambarkan suatu tempat, bisa, menggambarkan hewan, bisa juga, atau menggambarkan seseorang, bisa nggak? Bisa, dan menggambarkan suasana tertentu secara jelas dan rinci agar pembaca atau yang mendengarkan yang kamu ceritakan itu seolah-olah mengalami dan merasakan hal tersebut. Misalkan kemarin Mbak Gina baru dari pantai Kartini, ya, pulang dari pantai Kartini, cerita karo Zara, Zara, aku kemarin dari pantai Kartini loh, di sana itu suasananya sejuk sekali, ada penyu raksasanya,
terus banyak nelayan juga. Kalau menjelang sore hari, ada apa biasanya? Sunset. Nah, estetik sekali. Senjanya begitu indah. Jadi terus udah, wah bagus sekali. Aku besok juga mau ke sana. Nah, itu berarti namanya Mbak Gina mendeskripsikan, menceritakan ya, ya kan? Mendeskripsikan secara jelas suasana yang ada di Pantai Kartini. Paham ya? Itu namanya teks deskripsi. Gitu ya. Atau misalkan menggambarkan tentang seseorang. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, dia menggambarkan objek secara detail. Tadi menggambarkan Pantai Kartini secara detail. Suasananya, ya, keadaannya, keindahannya, atau menggambarkan seseorang tadi ya. Terus yang kedua, menggunakan kata sifat seperti indah, bersih, cantik, tampan, panjang, tinggi, pendek, dan lain-lain. Ya tadi Kim Taehyung itu tampan, tinggi, mempesona, suaranya indah, famous atau terkenal, ya kan? Yang ketiga melibatkan panca indera. Panca indera itu ada indera perasa, praba, ya kan? Nah, melibatkan panca indera itu contohnya gimana? Contohnya kayak gini, di pegunungan, ya, di puncak itu suasananya dingin sekali. Kemarin aku dari Dieng, puncak Dieng Wonosobo. Di sana suasananya sangat dingin sekali. Jadi aku harus memakai jaket kalau di puncak, itu kan? Itu namanya kita melibatkan panca indera. Baik, selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Yang pertama ada apa? Identifikasi. Identifikasi itu berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. ya, berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Misalkan tadi di Pantai Kartini, kamu jelaskan Pantai Kartini merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang ada di kota Jepara. Itu identifikasi atau awalnya dulu. Terus yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu berisi penjelasan rinci tentang objek tersebut. ya, berisi penjelasan rinci tentang objek tersebut. Di Pantai Kartini ada kura-kura raksasa yang di dalamnya terdapat akuarium yang sangat besar. Itu bisa ya. Terus misalkan yang selanjutnya itu yang ketiga penutup atau kesan. Di Pantai Kartini sangat indah sekali, apalagi ketika matahari terbenam. Kalian coba deh main ke sana. Nah, itu adalah kesan atau penutup dari kita yang menyampaikan, yang menjelaskan. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut. Contoh teks deskripsi. Nah, Pantai Kartini. Pantai Kartini berada di Kabupaten Jepara. Pantai ini menjadi salah satu tempat wisata yang terkenal di daerah tersebut. Pantai Kartini memiliki pemandangan yang indah. Air lautnya tampak biru dan ombaknya cukup tenang. Di sekitar pantai terdapat banyak pohon yang membuat suasana terasa sejuk. Saat sore hari, langit terlihat berwarna jingga sehingga menambah keindahan pantai. Contoh ini termasuk deskripsi menjelaskan ya tentang Pantai Kartini. Ada unsurnya nggak? Yang pertama tadi identifikasi ya. Itu yang pertama ada Pantai Kartini berada di Kabupaten Jepara. Itu ya. Tuh. Terus ada penjelasan secara detail. Pantai Kartini memiliki apa? Pemandangan yang indah. Indah itu termasuk kata sifat ya. Terus air lautnya tampak biru, ombaknya tenang, dan terdapat banyak pohon-pohon sehingga suasana terasa sejuk. Kalau ada teks seperti ini, kamu langsung bayangin nggak? Ya kan? Wah, langsung membayangkan suasana di Pantai Kartini yang air lautnya biru, ombaknya tenang, dan banyak pohon-pohon rindang. Suasananya menjadi sejuk gitu. Untuk kesannya saat sore hari, langitnya berwarna
jingga, jadi menambah keindahan pantai. Ini adalah salah satu contoh teks Deskripsi. Kita lanjutkan larian soal. Buatlah teks deskripsi tentang sekolah ini, boleh, atau tempat favorit kamu, minimal 1 paragraf saja. Siapa yang mau maju? Saya. Oh, Mbak Zahra udah selesai. Mau mendeskripsikan apa Mbak Zahra? MTS Sabilul Ulum. Oh, tentang MTS Sabilul Ulum. Bagus sekali. Boleh, silakan maju Mbak Zahra. Selamat. MTS Sabilul Ulum adalah sekolah menengah pertama berbasis Islam yang mengajarkan pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, MTK, dan IPA, serta pelajaran agama seperti fikih. Lingkungannya religius dan disiplin, di mana siswa dibiasakan berdoa saat berjamaah dan bersikap sopan serta jujur. Selain belajar di kelas, siswa juga dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sehingga sekolah ini membantu mereka menjadi pintar sekaligus berakhlak baik. Sudah? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya ya. Ya, silakan duduk Mbak Zahra. Bagus sekali Mbak Zahra tadi mendeskripsikan tentang sekolah ini ya. MTS Sabilul Ulum Mayong Jepara. Sekolahnya apa tadi Mbak? Mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan juga tentang agama ya Mbak ya, religius. Madrasah yang religius. Semuanya sudah paham ya? Sudah. Kita simpulkan materi untuk hari ini tentang teks deskripsi. Kesimpulannya, hari ini kita telah belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi membantu kita menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau apa lagi? Seseorang secara rinci Sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan juga merasakan apa yang dijelaskan. Dari teks deskripsi tadi ada ciri-ciri, terus ada struktur dan cara menulisnya. Jadi kita dapat membuat teks deskripsi atau tulisan ia menjadi lebih hidup, menarik, dan mudah dipahami. Nah, kita akan merefleksikan dulu apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, apa arti dari teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek dan suasana dengan secara jelas dan rinci. Ya, teks yang menjelaskan suatu objek atau suasana secara jelas dan rinci. Gitu ya Mbak Muhim? Ya. Yang kedua, apakah kalian tadi sudah paham tentang struktur teks deskripsi apa saja? Yang pertama ada apa? Identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup atau kesan. Yang ketiga, sudahkah mencoba menulis deskripsi? Sudah tadi ya. Kalian sudah menulis tentang teks deskripsi dengan menggunakan bahasa yang menarik. Baik anak-anak, hebat sekali kalian semuanya ya untuk pertemuan hari ini. Semoga teks deskripsi ini bisa membantu kalian untuk berlatih menulis, membuat karya, sehingga dapat dinikmati oleh beberapa pembaca dan karya kalian menjadi menarik, banyak digemari ya, dengan membuat teks deskripsi yang menggambarkan objek secara jelas, menggambarkan suasananya. Nah, itu akan memotivasi kalian menjadi lebih percaya diri dalam menghasilkan sebuah karya tulis. Tetap semangat semuanya ya anak-anak, untuk menciptakan atau kalian nanti kelak menjadi generasi penulis-penulis terkenal selanjutnya. Mari untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, sekian dari Ibu. Nanti kita akan bertemu pada hari selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.